Baik, untuk mata kuliah micro teaching ya, kita akan sama-sama diskusikan hari ini. Micro teaching itu, coba kita lihat bahwa apa sih micro teaching itu ya? Sering kita mendengar micro teaching. Micro itu artinya kecil ya. Mikro itu artinya terbatas, artinya sempit. Teaching itu kita sudah sama-sama tahu, teaching itu adalah pembelajaran. Jadi kalau secara bahasanya seperti ini, jadi micro teaching itu intinya suatu pembelajaran yang segala aspeknya disederhanakan, gitu. Segala aspeknya diperkecil, baik muridnya, strategi yang dipakainya, gitu ya. Nanti kemudian ruangannya juga semuanya terbatas. Nah, ada bedanya. Kita sering mendengar ada istilah micro teaching, ada istilah peer teaching ya. Kalau peer itu kan teman sebaya, teaching itu pembelajaran. Nah, peer teaching itu adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan menyertakan teman sebaya kita sebagai siswanya. Nah, nanti kalian juga tentunya akan dua-duanya dilakukan ya, baik micro teaching maupun peer teaching. Micro teaching nanti muridnya juga disederhanakan, diperkecil, kemudian metode atau strateginya yang dipakainya hanya aspek apa, misalkan hanya membuka menutupnya, hanya keterampilan menjelaskannya atau dan sebagainya. Nah, kemudian tentu saja kita tidak akan menggunakan murid secara nyata ya, tentunya kalian sendiri oleh untuk kalian. Jadi kalian sendiri yang akan menjadi gurunya, kalian sendiri berbagi peran nanti sebagai gurunya ya muridnya gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan ada mata kuliah micro teaching ini, bahwa tujuan umumnya pokoknya tujuan micro teaching itu untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar. Kan misalnya minimalnya ada 8 keterampilan mengajar, mulai dari skill of clarity, skill of questionnya gitu ya, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi dan sebagainya. Nah, itu bisa ditingkatkan melalui kegiatan micro teaching ini sehingga kalian sebagai calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, menarik gitu ya, yang paikem gembrot, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira dan berbobot. Nah, kalau orang-orang bilangnya paikem gembrot gitu ya, nah seperti itu. Nah, jadi bukan pengajaran yang hanya DDCA, duduk diam, catat, hafal, atau mencret ya, metode ceramah terus misalnya. Nah, ini dengan micro teaching nanti akan dikembangkan berbagai keterampilan. Kemudian tujuan khususnya bahwa calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran temannya gitu ya, dan dirinya sendiri kan. Dia otomatis menjadi satu sisi pernah menjadi guru, satu sisi dia juga berperan sebagai murid. Nah, nanti seperti apa analisisnya, misalkan kekurangannya nih ketika pas praktek jadi guru ini, kekurangannya ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan tadi ya, minimalnya yang 8 keterampilan itu. Kemudian calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran tadi ya, efektif, produktif dan efisien. Kemudian pada akhirnya mampu bertindak profesional dalam menentukan berbagai halnya ya. Nah, karakteristiknya karena mikro itu kecil, teaching itu pembelajaran, biasanya jumlah siswanya 5 sampai 10 ya. Kemudian waktunya juga sempit, enggak seperti kita ngajar 1 JP 35 JP kalau untuk SD ya. SMP 40 JP, misalkan SMA 45 JP, mahasiswa satu SKS itu kan 50 ya, 50 jam pelajaran. Nah, tetapi ini hanya jumlah siswanya sedikit ya, 5 sampai 10, kemudian waktunya juga hanya 10 sampai 15 menit. Kemudian hanya menampilkan satu jenis keterampilan. Jadi nanti coba dipilih keterampilannya, nanti akan dibagi-bagi ya. Kemudian materi topik tertentu dan adanya observer, adanya pengamat, nanti akan berbagi tugas. Tentu saja Ibu sebagai supervisornya ya. Kemudian nanti pengamatnya nanti akan kita strateginya seperti apa. Nah, ini dari tadi disampaikan dari micro teaching itu intinya kalian meningkat keterampilan mengajarnya. Nah, diantaranya ini nih, minimalnya ini keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Misalnya di sini ada keterampilan bertanya. Nah, ini keterampilan bertanya itu tidak sembarangan ya jadi guru itu.
Jadi harus punya keterampilan bertanya. Dalam proses belajar mengajar itu kemampuan bertanya itu penting gitu ya. Sangat penting karena akan memberikan dampak positif untuk siswa kita. Apakah dengan keterampilan bertanya kita itu prestasi siswa semakin meningkat. Kemudian karena keterampilan bertanya yang kita punya itu bisa membangkitkan minat anak gitu. Rasa ingin tahu anak dari materi yang akan disampaikan. Kemudian bagaimana proses berpikir anak itu tergali gitu ya. Kemudian dengan keterampilan bertanya itu bagaimana bisa memusatkan perhatian siswa ya dari masalah yang sedang dibahas misalkan. Nah misalnya apalagi di kurikulum Merdeka ya, di awal itu kan harus ada pertanyaan pemantik misalnya. Ketika kita mengajar sesuatu itu ya harus ada pertanyaan pemantik supaya anak-anak itu kemampuan berpikirnya tergali misalkan, terfokus misalkan bahwa hari ini kita sedang belajar ini loh misalkan. Seperti saya pernah mencontohkan misalnya tentang energi ya, tentang energi. Nah kita ada pertanyaan pemantik dulu. Kenapa ya kok ketika kalian berangkat ke sekolah kalian itu dulu sarapan dulu, kenapa kok nggak lemes kuat gitu, tapi ketika kalian berangkat ke sekolah tanpa sarapan dulu kok lemes gitu. Nah itu pertanyaan memantik. Oh iya ya, kenapa ya? Nah itu padahal ingin mengajarkan tentang energi misalnya. Jadi harus ada pertanyaan pemantik atau pertanyaan memfokuskan, pertanyaan menggali ya keterampilan berpikir dan keterampilan kreatif dan kritisnya misalnya. Itu jadi tidak sembarangan, ini harus dipelajari. Nah bagaimana kita sebagai seorang guru memiliki keterampilan bertanya yang baik keterampilan dasar maupun keterampilan lanjutan, nanti akan dibahas ya. Jadi misalnya teknik bertanya itu kan jelas, mudah dipahami, misalnya enggak si ibu teh nanya naonnya menilir misalnya, enggak seperti itu, tapi fokus pada masalah tertentu gitu. Kemudian memberikan pertanyaan itu merata gitu, jangan terus ke anak itu aja misalnya. Kemudian tentunya memberikan responnya ramah gitu ya. Yang terpenting siswa itu timbul keberanian untuk bertanya, dia itu juga timbul keberanian untuk bertanya. Kan rata-rata anak itu takut kalau nanya ke guru. Nah itu jadi kemudian menuntun jawaban, siswa menemukan jawaban sendiri, jangan dijawab lagi oleh gurunya gitu. Nah jadi misalnya seperti itu. Misalkan saya pernah mencontohkan yang lain, misalkan ya ketika ingin mengajarkan tentang gaya gravitasi misalnya, kita pertanyaan pemantiknya misalkan kenapa ya ketika ibu melemparkan benda kok jatuhnya itu ke bawah gitu, kenapa kok ketika melemparkan benda itu jatuhnya nggak ke atas. Itu anak berpikir tuh, jadi nggak langsung bla 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 ini gaya gravitasi adalah enggak. Nah kalian itu harus punya kemampuan untuk itu dalam bertanya. Kemudian nanti akan dibahas setiap keterampilan secara detailnya ya. Kemudian keterampilan memberi penguatan. Nah keterampilan memberi penguatan itu pokoknya sebagai guru itu harus merespon sekecil apapun yang dilakukan oleh murid kita ya, baik respon dengan penguatan verbal ya, dengan kata-kata hebat, luar biasa, mumtaz, amazing misalnya, atau nonverbal misalnya dengan anggukan seperti ini, dengan jempol ya, isyarat jempol misalkan, atau dengan ditepuk-tepuk, atau dengan pokoknya kalian harus merespon sedikit apapun gitu ya dari apa yang dilakukan murid kita. Nah jadi menghargai sekecil apapun, baik hanya dengan senyuman atau anggukan misalkan ketika benar, atau ya itulah harus digali ulah murid laras teh lempeng we gitu, gitu misalnya. Ya misalnya kita bagaimana gitu ya respon kita terhadap murid kita. Nah itu seperti itu. Nah dengan dan hindari juga respon negatif ya, walaupun hanya bercanda misalnya, sifatnya menghina atau sifatnya mengejek, sifatnya mematahkan semangat belajar murid kita. Nah jangan sampai. Nah jadi memberi penguatan itu bagaimana kita memotivasi siswa, karena siswa di kita itu juga ada yang motivasinya itu 5 wattnya, kadang budak teh sekolah kadang teu di sekolah ge, kadang merhatikan kadang teu misalkan, tapi eta murid kita ada yang 50 watt gitu, terus on fire, semangat. Nah kita sebagai guru harus memberikan respon positif, menyemangati murid-murid kita untuk
terus semangat dalam belajar. Kemudian juga keterampilan mengadakan variasi. Nah, ini keterampilan variasi ini juga supaya gimana misalnya contohnya variasi di sini ya. Jadi variasi ini menjadi stimulus juga. Bagaimana pembelajaran itu supaya nggak bosen si ibu teh meni abong kene resep metode kisah terus metode kisah ngajar nate misalnya abong kena resep metode jigsaw terus misalnya. Itu bagaimana supaya nggak bosen, ada variasinya. Misalnya di sini variasi cara mengajar ya, misalnya suara kapan harus keras, kapan harus lembut, dari tinggi ke rendah misalnya, jadi ulah terus rendah berak tena runutan asa di nya. Nah, misalkan bagaimana kita mengatur suara dari keras ke lembut, dari tinggi ke rendah. Kemudian pemusatan perhatian nih, anak-anak udah kacau misalnya. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Nah, Bu Fenty sedang bicara di sini. Nah, itu harus ada kata-kata seperti itu. Atau misalkan dengan gerakan kepala ya, ekspresi wajah misalnya, menaikkan alis ketika kita mendapati apa, misalnya mengangguk, misalkan kita tersenyum. Kemudian eye kontaknya juga menyeluruh. Jangan hanya lihat itu ke sebelah kanan saja atau ke sebelah kiri atau yang di depan dilihat itu. Jadi harus ke semua arah ya, ke semua arah. Kontak mata, eye kontak kita itu menyeluruh, terbagi kepada semuanya. Juga pergantian posisi gerak ya, supaya terkontrol. Yang di belakang jangan ngarobrol, narunutan di payung nggak baranungan banyak. Nah, itu jadi posisinya kadang di belakang, di depan, di tengah, di pinggir, kanan, kiri. Nah, jadi jangan hanya duduk diam saja di depan ya. Nah, seperti itu. Kemudian variasi yang lainnya misalnya dalam alat nih, alat pengajarannya misalnya kalian ke sekolah itu bawa poster, bawa slide, bawa film gitu ya. Nah, itu bahwa apalagi sekarang ya ada pembelajaran diferensiasi, kalian semester kemarin udah mempelajari ya. Misalkan bagaimana untuk anak visual kalian variasikan dengan poster-poster, untuk anak kinestetik misalkannya bagaimana ada kesempatan untuk mereka praktik, perform. Anak-anak audio misalnya kalian membawa variasi berupa podcast atau yang sifatnya audio misalnya. Kemudian variasi merekam misalnya. Kemudian variasi baik itu alat peraganya ya, bawa topeng, patung, model, pokoknya berbagai hal lah, film, televisi, radio. Kalau sekarang itu lebih canggih lagi ya, dari PPT itu ada bisa kita insertkan audionya ya, bisa diinsertkan filmnya, bisa diinsertkan berbagai halnya ya. Apalagi dengan sekarang kecanggihan teknologi ya, kalian bisa berbasis digital, misalkan dengan pembelajaran word wall-nya, dengan quizisnya, dengan Kahoot-nya. Nah, itu bisa nanti divariasikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Jadi di keterampilan menjelaskan itu kan tidak semua anak, silakan anak-anak baca bab 1. Nah, itu kan nggak semua anak mampu hidang macanya liranya. Nah, makanya ini keterampilan menjelaskan itu harus dipunyai oleh seorang guru, karena seperti itu gitu. Jadi kita harus mampu bagaimana explain, menjelaskan gitu ya, menyajikan informasi secara lisan, supaya tadi gitu ya. Ini ciri utama dari guru itu kan bagaimana mampu ya menjelaskan. Siswa kan tidak semuanya bisa menggali sendiri ya pengetahuan, bisa macanya lirah gitu, tetapi bagaimana guru menyederhanakan dari bahan ajar yang Bu itu di maca teh teka hartos dina buku teh. Nah, kita sebagai guru bagaimana menyederhanakan materi ya, dijelaskan supaya anak itu paham. Kan kalau di buku kadang ada materi-materi tertentu yang kata-katanya sulit, anak nggak paham. Nah, kita seperti itu gitu ya, dengan menjelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ini juga tak kalah pentingnya ya. Bagaimana kalian membuka dengan sesuatu yang menarik, yang mungkin ibu sudah sebelumnya sudah banyak yang mengajarkan ice break. Nah, jadi kalian juga kita akan menggali ya
bagaimana untuk menarik perhatian supaya anak termotivasi gitu ya. Kemudian dengan membuka ruh KBM itu ada di kegiatan membuka pelajaran. Ketika kita sebagai guru membuka dengan sesuatu yang menarik sehingga otak anak dalam kondisi zona alfa, dia senang belajar dengan gurunya. Nah itu adalah ruhnya KBM. Tetapi kadang banyak guru yang mengabaikan gitu, langsung to the point ngajelaskeunnya. Padahal di kegiatan membuka pelajaran itu sangat berpengaruh. Kalau otak anaknya misalnya mengkerut, otak kirinya gesieun ku Rizky teh, Pak Rizky sigana bakal pasti bakal ditanya tugas, bakal ditangapalkeun. Otak anak mengkerut ya, informasi sebagus apapun mereka mental gitu. Apapun yang akan kita informasikan itu nggak bisa. Makanya di keterampilan membuka dan menutup itu harus dengan seheboh mungkin, bisa dengan fun story, cerita lucu, bisa dengan kisah, bisa dengan ice break, tepuk-tepuk misalnya. Pokoknya mah kumaha budak resep. Minimalnya otak anak dalam kondisi zona alfa. Dia senang belajar sama Bu Sipa, saya senang. Saya belajar sama Bu Emil, saya senang misalkan. Jadi anak sudah terbuka ya. Nah itu di kegiatan membuka dan menutup, jangan lupa. Jadi di kegiatan membuka itu tadi ya dengan adanya bahasanya itu persepsinya dulu, mengaitkan dulu. Jadi ada warming up-nya dulu dengan kata-kata motivasi misalnya. Kemudian di kegiatan menutup kita bisa melakukan refleksi. Gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang misalkan? Senang Bu Guru. Nah apa yang nggak senangnya, apa yang mesti kita perbaiki. Nah jadi ada refleksinya, kemudian ada penguatan dari kita, ada follow up-nya. Tolong dipelajari ya nanti di rumah. Nah tadi kita belajar baru sampai sini, nah minggu depan kita akan belajar ini. Nah nyimpulkan bersama gitu ya. Kita jadi udah selesai udah weh. Nah, jadi kita ikat lagi misalkan, yuk anak-anak kita bikin mind map yuk bareng-bareng. Nah, jadi sesuatu yang menarik untuk mereka. Kemudian tentunya ada keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nah ini juga harus punya keterampilan seperti ini ya. Bagaimana seorang guru membimbing diskusi kelompok kecil, menciptakan diskusi yang bagaimana nih anak memecahkan masalah, bagaimana anak mampu mengambil keputusan. Jadi siswa itu bisa terampil mengemukakan ide gitu ya dengan bebas tanpa ada tekanan dari gurunya. Anak-anak dengan sendirinya senang, Bu Guru saya punya ide seperti ini, saya punya ide seperti ini. Jadi diskusi ini bahwa seorang guru harus memahami ya, misalnya bagaimana memusatkan perhatian murid pada topik, jangan melebar. Kan anak-anak biasanya kalau diskusi melebar kemana-mana ya. Memusatkan perhatian murid ya, tujuan diskusi kita apa, topik diskusi kita apa, kemudian memperluas masalah dan merangkum kembali masalah dengan jelas. Misalkan hari ini kita belajar tentang pernikahan dini misalkan. Nah, kemudian kita setelah diperluas masalah dirangkum kembali gitu ya, masalahnya itu jelas. Menurut Bu Guru gimana terakhirnya gitu ya. Jadi yang benernya itu tentang hukum kunut itu apa gitu. Jadi ulah tos diskusi panjang lebar teu disimpulkeun ku guru teh, jadi teh nu leresna teh kumaha sehingga anak bingung gitu ya. Jadi ini yang menurut pendapat kuatnya seperti ini. Ada beberapa pendapat seperti ini, kita mengambil yang ini alasannya begini, kita mengambil ini alasannya begini gitu ya. Jadi meluruskan alur berpikir siswa, kemudian menganalisis pendapat siswa yang memiliki dasar kuat. Jadi bahwa si A terkadang ada di antara siswa kita yang hujahnya atau dalilnya luar biasa misalnya. Kemudian memberikan kesempatan siswa semuanya berpartisipasi, jangan itu aja yang ngomong itu aja misalnya. Kemudian menutup diskusi, buat rangkuman, tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian tentunya menilai hasil diskusi. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah di sana mengelola kelas. Nah, bagaimana keterampilan mengelola kelas ini, bahwa guru harus menciptakan kondisi belajar yang optimal. Pami aya gangguan ieu kumaha sehingga tujuan pembelajaran itu bisa betul-betul terlaksana. Sarana pengajaran itu betul-betul mendukung. Jadi misalnya ya dalam mengelola kelas itu bagaimana menciptakan kehangatan antusiasme murid. Jadi dari awal ulah ice break di awal wungkul di tengah teh tara regang. Maksudnya
Jadi awal, tengah, akhir itu guru mengelola kelas dengan baik. Gimana supaya anak-anak semangat terus, gimana sangkan suasananya itu menyenangkan. Nah, kemudian melakukan variasi berupa tadi ya, penggunaan media, gaya mengajar guru atau interaksinya. Yang terpenting pokoknya kondusif terus. Kemudian luwes dalam menyampaikan materi ya. Kemudian memberikan tantangan, challenge misalkan supaya anak-anak bergairah. Nih Bu Guru udah punya kuis nih. Kalau saya mengamati di sekolah bina saya misalnya salah satunya setiap pagi itu ada sarapan pagi. Tapi sarapan paginya itu bukan makanan, tetapi ada kuis-kuis yang harus dijawab sama anak. Nah, itu anak-anak semangat belajarnya. Oh, saya sarapan pagi hari ini dapat materi sehingga konsep-konsep dasar itu mereka bisa kuasai. Nah, misalnya dengan seperti itu, ada penanaman disiplin, misalnya anak Teo keluar masuk kelas, misalnya pokoknya menekankan hal positif, mulai dari bagaimana kesepakatan kelas di kelas kita, misalnya kemudian kapan kalian izin itu mesti seperti apa. Yang terpenting intinya dalam pengelolaan kelas itu bagaimana kelas itu bisa kondusif, anak-anak belajar dengan penuh semangat, dengan terus dikawal oleh seorang guru misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir ya, ada keterampilan membelajarkan kelompok kecil dan perorangan. Nah, ini jadi kelompok kecil atau perorangan ini ya secara fisik merupakan bagaimana guru ya menghadapi 3 sampai 8 siswa ya, berdasarkan kelompok tertentu. Guru harus mampu membimbing proses diskusi ya, melibatkan kelompok kecil dalam satu kelas, tetapi tetap melakukan interaksi tatap muka yang kooperatif. Nah, ini misalnya apa saja yang harus dipunyai oleh guru ya dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan itu. Misalnya guru harus mampu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Guru harus menjelaskan gagasan kepada peserta didik ya dengan memberikan informasi yang jelas. Hari ini topik kita itu ini gitu. Jadi guru dengan jelas menyampaikan ya, menganalisis pendapat peserta didik dengan dasar yang kuat, kemudian meluruskan peserta didik ya misalnya dengan contoh verbal, alur berpikirnya itu, kemudian memberikan waktu berpikir, memberikan kesempatan mereka berpartisipasi dalam diskusi, bagaimana menutup diskusi, membuat rangkuman dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian organisasi ya pelaksanaan KBM itu sumber informasinya sebagai motivator untuk siswa, bahwa guru sebagai penyedia materi, bahwa guru membimbing kegiatan siswa supaya siswa aktif, kreatif gitu ya, belajarnya menyenangkan, student well-being-nya ada, kreativitasnya meningkat, daya kritisnya meningkat. Nah, itu dengan 8 keterampilan ini insya Allah akan bisa kita raih gitu ya. Nah, tugas dan tanggung jawab nih mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian micro teaching ya, menyusun persiapan micro teaching mulai dari RPP-nya nih, RPP dan modul ajarnya, mencoba semua jenis keterampilan. Jadi semuanya 8 keterampilannya akan dicoba semuanya. Kemudian menaati ketentuan pengampu mata kuliah. Kemudian sebagai pengampu mata kuliah Ibu memberikan orientasi ya. Orientasinya jadi ini banyaknya praktek kan, tidak Bu Fenty yang teori. Memberikan tugasnya, bimbingannya seperti apa, tentunya memberikan penilaian. Nah, penilaiannya ya baik penilaian proses maupun penilaian hasil, tentunya prinsipnya valid, reliable, mendidik, berorientasi pada kompetensi ya, adil, terbuka, menyeluruh. Nah, seperti ini ya. Kehadiran jangan lupa RPP-nya ya 20%, pembelajaran juga 20%, praktiknya ini tentu saja paling besar 50%. Nah, ini skala penilaiannya udah biasa ya. Nah, untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari dulu sekaligus praktek dari model-model pembelajaran yang efektif ya. Barangkali kalian masih lupa example, non example masih ingat? Nah, ada mata picture and picture pernah dipraktekkan ya, ini masih ingat ya, yang mengurutkan gambar. Nah, kemudian number head together, ada kepara nomor berstruktur ketika
nomor sekian, dia ada kuis apa, menjawab. Nah, ini nanti akan kita pelajari ya. Ada kooperatif script, ingat-ingat lagi, baca-baca lagi. Kooperatif script, ada STAD, Student Team Achievement Division, misalnya ada Jigsaw ya. Kemudian ada apa lagi? Kalian sudah mempraktekkan beberapa model pembelajaran ya. Ada PBI, Problem Based Interaction, ada mind mapping, mix and match. Nah, nanti akan kita praktekkan juga ya, ada think, pair, share, dan lain sebagainya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian dulu ya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ditanyakan ya terkait mata kuliah micro teaching ini. Debat juga sudah ya, kalian mempraktekannya.